Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adnan Ramadan dari Fakultas Bisnis Ekonomi Islam, Prodi Manajemen Keuangan Syariah. Materi yang saya akan bawakan pada hari ini yaitu tentang anatomi atau bagian-bagian dari karya ilmiah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahasakan atau menjelaskan tentang anatomi karya tulis ilmiah. Tentu kita perlu ketahui tentang apa itu karya ilmiah. Karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Biasanya, karya tulis ilmiah berisikan data, fakta, dan solusi mengenai suatu masalah yang diangkat. Adapun ciri-ciri karya ilmiah yaitu reproduktif, artinya karya ilmiah ditulis oleh peneliti atau penulis harus diterima dan dimaknai oleh pembacanya. 2. Tidak ambigu. Ciri ini ada kaitannya dengan reproduktif. Sebuah karya ilmiah harus memberikan pemahaman secara detail dan tidak dikemas dengan bahasa yang tidak membingungkan. 3. Tidak emotif. Artinya, karya ilmiah ditulis tidak melibatkan aspek perasaan dari penulisnya. 4. Menggunakan bahasa baku. Menggunakan bahasa baku agar mudah dipahami. 5. Menggunakan kaidah keilmuan. 6. Berisi dekoratif. Artinya, penulis karya ilmiah harus menggunakan istilah atau kata yang memiliki satu makna. 7. Terdapat kohesi. Artinya, karya ilmiah harus memiliki keseimbangan antar bagian dan bahaya dan bersifat 7. Terdapat kohesi, artinya karya ilmiah harus memiliki keseimbangan antara bagian dan babnya dan bersifat straightforward. Maksudnya ialah tidak bertele-tele atau tepat sasaran. 8. Bersifat objektif. Karya ilmiah harus bersifat objektif. Hal ini sangat penting karena karya ilmiah tidak dibuat berdasarkan perasaan penulisnya. 9. Menggunakan kalimat efektif. Setelah itu, kita dapat ketahui tentang jenis-jenis karya ilmiah. 1. Makalah. Makalah merupakan karya ilmiah yang menyajikan sebuah masalah yang penyesuaiannya mengandalkan berbagai macam data yang ada di lapangan. 2. Artikel. Dalam konteks jurnalistik, pengertian karya ilmiah, artikel merupakan karya ilmiah yang memuat pendapat subjektif pembuatnya mengenai sebuah peristiwa ataupun masalah tertentu. 3. Skripsi. Skripsi merupakan karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa untuk bisa mendapatkan gelar sarjana atau S1. 4. Kertas kerja. Kertas kerja atau work paper pada dasarnya sama dengan makalah, namun dibuat dengan analisis yang lebih mendalam dan tajam, serta dipresentasikan pada seminar atau loka karya yang biasanya dihadiri oleh ilmuwan. 5. Paper. Paper atau sebutan khususnya untuk makalah di kalangan mahasiswa dalam kaitannya dengan pembelajaran dan pendidikannya sebelum menyelesaikan jenjang studi diploma S1, S2, ataupun S3. 6. Tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah yang menyelesaikan program studi S2 atau
pasca sarjana yang bersifat mendalam dibanding dengan skripsi. 7. Disertasi. Disertasi atau PhD tesis diperuntukkan bagi mahasiswa program S3 atau meraih gelar doktor yang mengemukakan analisis yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan dengan data dan fakta yang valid dengan analisis yang terinci. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang anatomi karya ilmiah. Anatomi karya ilmiah yaitu 1. Bagian pembuka, 2. Kata pengantar, 3. Abstrak, 4. Daftar isi, 5. Daftar tabel. Jadi, kesimpulannya adalah karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Biasanya, karya ilmiah berisikan data, fakta, dan solusi mengenai suatu masalah yang diangkat. Penulisan karya ilmiah dilakukan secara runtut atau sistematis. Adapun jenis-jenis karya ilmiah yaitu makalah, artikel, skripsi, kertas kerja, paper, tesis, dan disertasi. Adapun anatomi karya ilmiah yaitu bagian pembuka, contohnya koper, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel. 2. Bagian isi, contohnya bab 1 pendahuluan atau latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, atau bab 2 dan seterusnya. 3. Bagian penutup atau bisa dikatakan kesimpulan dan saran dan daftar pustaka atau lampiran. Sekian dari saya. Terima kasih.